Rancangan APBD Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 bikin geger warganet. Di dalam rancangan tersebut terdapat sejumlah anggaran yang dinilai janggal. Di antaranya adalah anggaran lem Aibon 82 miliar rupiah, anggaran influencer 5 miliar rupiah, dan anggaran pembelian pulpen 124 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Gubernur Anies Baswedan sempat berkelit dan menyalahkan sistem e-budgeting yang dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan tak lama setelah kasus ini mencuat, dua pejabat Pemprov DKI Jakarta mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu bagaimana pendapat kamu mengenai hal ini? Ini dia Suara Jakarta. Sudah sih, cuman nggak begitu respect gitu. Sekilas sih, tapi belum jelas sih. Kalau saya sih belum dengar sih. Panjangin sih belum. Oh iya, kemarin sih sempat heboh menyangkut masalah pembelian itu lem, kemudian pensil. Ya, baca di Facebook. Menurut Ibu sendiri gimana tanggapannya mengenai hal itu? APBD-nya sih kalau misalnya anak bahasa gaul mungkin dibilang lebay ya. Bagi saya itu kan proses mekanisme perencanaan. Saya ikutan marah sih, kok bisa. Iyalah kan kita itu kan jadi masyarakat itu kan pasti bisa nilai yang rasional. Ya namanya perencanaan kan bisa saja ada kekeliruan seperti yang disampaikan Pak Gubernur, Pak Anies. Tapi itu kan belum realisasi. Nggak wajar sih. Jadi anggaran itu tuh menganggarkan rancangan tahun 2020 untuk lem Aibon sebesar 82 miliar rupiah. Menurut Mbak sendiri mengenai hal itu gimana? Mana mungkin pemerintahan yang kayak gini kok berjalan terus. Dari gubernur kita yang dulu aja gitu, anggaran ruas jalan itu nggak sampai 82 miliar, pasti kan udah tahu. Iya. Memang sungguh fantastis. Tapi kan Ya itu kan jadi lelucon semua orang di sosmed ya. Kalau menurut saya sih itu terlalu banyak juga sih. dalam prosesnya perlu dikoreksi atau di mana. Nah, itu yang saya katakan tadi, ada mekanisme perubahan dan pergeseran APBD. Sehingga kalau itu yang jadi realisasi itu patut dipertanyakan lah. Kami yang mau meneliti misalnya itu nggak ada uang. Tapi sementara beli Aibon segitu banyaknya. Soalnya kan satu kan kebutuhan yang lain masih ada juga yang harus dibenahin di Jakarta. Buat apa Aibon segitu banyak? Penghapus 31 miliar coba. Ini kalkulator emang tahun ini nggak punya kalkulator gitu. Kita mau belanja 31 miliar kalkulator Bapak Ibu. Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini, lolos. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta. Anggaran sebesar itu lemnya buat apaan sih? Makanya itu mungkin buat ngelem ngelem batu di seluruh Indonesia juga dapet ya Mbak ya. Saya rasa sih nggak dibelikan lem sebanyak itu ya. Saya juga kurang tahu ya sebanyak itu apa mau bikin rumah, tapi rumahnya rumah kardus dilem-lemin, saya juga mungkin begitu ya kali ya. Nggak begitu paham, soalnya selama ini mungkin lem Aibon ya, di tempat-tempat tertentu lah. Tapi buat alasannya kok agak luar biasa ya. Beli lem untuk sekolah di DKI supaya anak-anak belajar bikin meja atau apa. Sementara ada juga anggaran 5 miliar untuk influencer yang mempromosikan wisata DKI Jakarta. 5 miliar. Menurut Mbak sendiri gimana? 5 miliar menurut saya sih kurang dari 5 miliar juga pun anggaran itu lebih dari cukup ya sebenarnya. Ya sama aja sih. Ya setuju aja kalau misalnya itu memang mendukung. Sekarang yang memegang dunia nggak tahu ya alasan mereka. Seandainya diadakan 2,5 miliar pun lebih cukup. Apa istilahnya kemajuan pariwisata di DKI Jakarta. Mungkin ada ahli strategi atau apa yang menyarankan itu, tapi saya agak anti yang seperti itu. Ballpoint 635 miliar. Mau contoh? Di ruangan ini saya punya 3 laser pointer. Di tempat yang sama ya? 3. Masih mau belanja lagi? Di mana-mana ini ada begitu. Betul tidak Mas Gilan? Oke, saya tanya, yang bikin ini siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kirimkan uang itu kemana? Persis, teruskan aja kirimkan uang itu ke pabrik-pabrik itu.
Lalu kita bilang, ya kami menghadirkan keadilan sosial. Cek aja nih pabriknya di mana, belinya berapa banyak. Se-Indonesia kita ngerjakan itu. Ini baru ruangan ini nih. Belum nanti yang di kantong-kantong kita semua. Stop doing this. Berhenti mengerjakan ini. Ada juga anggaran buat beli pulpen nih Pak, senilai 124 miliar rupiah. Menurut Bapak gimana? Luar biasa. Untuk pulpen. Untuk apa gitu? Cari yang lebih cerdas lah gitu Pak. Kalau bikin anggaran jangan ketahuan ngasal gitu. Lebih cocok dibanguni untuk tempat tinggal masyarakat yang homeless gitu ya. Sebenarnya sih kalau bisa lebih fokus ke rakyat aja deh ya. Pertanggung jawabannya ke rakyat DKI itu apa? Tidak terlalu perlu ya janganlah, maksudnya dievaluasi kembali. Rakyat banyak yang lebih susah sekarang ini dengan banyaknya peningkatan biaya-biaya di luar itu. Mestinya sih lebih fokus ke sana. Justru kita harus berterima kasih dengan mekanisme ini, penganggaran DKI itu terbuka secara umum. Ya sama aja. Sama aja ya. Makin gila aja beli pulpen 120 miliar. Itu mau dipakai kemana gitu. Sehingga kita masing-masing bisa mengoreksi ada hal-hal yang nggak pantas nggak yang direncanakan. Nah, sehingga itu jadi bahan koreksi untuk nantinya jadi bahan catatan bisa direalisasikan atau enggak. Pulpen biaya sekian kalau dihitung mungkin kalau misalkan dari keseluruhan DKI Jakarta nggak nyampe 1,14 miliar, nggak nyampe segitu sih. Nah, Gubernur Anies Baswedan sempat menyebut kalau yang salah adalah sistem e-budgetingnya. Jadi peninggalan Gubernur Ahok yang dulu nih. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya nggak keliru juga, cuman persoalannya memang semua sistem itu ada baik buruknya. Zaman Ahok aja saya tahu kok kalkulasinya itu ruas jalan tol ya. Itu nggak nyampe nilainya itu nggak nyampe sampai 80 miliar Mbak. Kalau sistem sih nggak bisa disalahin, soalnya kan kalau sistem itu tergantung pemerintahnya yang ngelola. Apa yang disampaikan beliau Pak Anies ini seharusnya dalam sistem itu sudah bisa mendeteksi hal-hal kekeliruan yang semacam itu. Jadi harus smart lah, seperti yang beliau ungkapkan. Maaf ya Pak Anies, tapi polanya kok selalu begitu. Selalu salah orang lain. Padahal zaman Ahok, ya saya memang pendukung Ahok ya. Nggak ada masalah tuh, dia kerja beneran, dia periksa semua dan hadir di situ bermalam-malam kerja keras. Dan buktinya jalan kan semua transparan semua ini. Bagi saya sih nggak apa-apa karena ini kan masih dalam proses perencanaan. Ya lalu-lalu, kalau sekarang. Nah kalau itu memang sudah direalisasikan itu baru nanti bisa menjadi tanda tanya. Jadi kalau alasan gitu mendingan diem aja deh dan kalau ngomong lagi bikin kesel. Kepala Disparbud DKI Jakarta yaitu Edi Junaidi dan Kepala Bapeda DKI Sri Mahendra itu mundur dari jabatannya Mbak. Gimana pendapat Mbak? Jelas aja lah Mbak, soalnya kan kalau kayak gitu kan anggarannya aja nggak jelas. Terserah mereka masing-masing lah, mereka kan yang punya hak. Mungkin mereka nggak mau terlibat sih, nggak mau terlibat dalam kasus ini. Sebagai warga kita membaca ada apa nih di balik ini. Mungkin mereka mereview apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa harus keluar? Kalau emang dia ternyata benar ya nggak harus keluar dong. Apa mau menyelamatkan diri atau apa? Kita nggak tahu. Saya nggak sampai mikir sejauh itu, bukan ahli apa gitu. Politikus PSI William Aditya Sarana yang mengungkapkan kejanggalan tersebut ke Twitter malah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI. Bagaimana nih? Lucunya ini DPRD ya. Orang yang mau berbuat baik itu malah terbalik disalah-salahkan. Apa salahnya gitu? Kenapa jadi dia yang laporin gitu kan bukan dia yang berbuat. Ya itu. Jadi semakin lucu tapi sedih tapi campur-campur lah. Kalau bagi saya sendiri sebenarnya enggak juga iya. Karena apalagi anggota dewan dia berhak mempertanyakan dong. Oke, terakhir Mbak, ada keinginan untuk disampaikan ke Pak Anies Baswedan mengenai hal ini? Pastilah ya, untuk anggaran atau masalah budgeting Nggak ada, bagi saya DKI itu sudah cukup bagus. Beliau
dengan sistem perencanaan e-budgetingnya itu mendapatkan penghargaan dari Bappenas. Tinggal memang mungkin perbaikan-perbaikan. Kami sendiri pun di daerah yang berada di Sulawesi itu kadang belajar dari DKI. Pak Anies kan orang beragama, macam-macam. Ya jujur aja lah, nggak usah. Kalau menurut saya sih anggaran segitu ya sama aja ya buang-buang duit. Ya kepada Bapak Gubernur Anies Baswedan yang saya hormati. Ya dilebihkan boleh, tapi ya sewajarnya aja gitu. Kalau anggaran pulpen aja sampai beratusan miliar atau lem itu 82 miliar, bisa deh kasih alasan untuk publik untuk ngelem apa sih? Masih bisa dibicarakan, dirapatkan lah ibaratnya, diomongin lagi. Kan kita cuma cari orang jujur, yang syukur-syukur cerdas, syukur-syukur ini. Jadi orang bisa hidup dengan nggak marah-marah tiap hari. Yang ada pohon lah ditebang di Cikini itu kan kami. Ada inilah yang bikin trotoar yang nggak perlu mungkin. Tapi nggak tahu, kan ada ahli di belakang Pak Anies yang mikir. Masih banyak yang kekurangan yang harus dibenahin itu dibanding ngeluarin anggaran yang segitu besarnya kan. Ya semoga Jakarta yang udah lebih baik ini harus menjadi lebih baik lagi. Kan kita juga nggak mau kan mikirnya kalau untuk pemerintah korupsi lah atau segala macam. Ya kita nggak paham aja kok bisa begini. Mungkin saya terlalu bodoh untuk memahami ini, tapi kan saya nggak sendiri mikir kayak gitu. Gara-gara hal ini, Gubernur Anies Baswedan sempat menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi menggunakan sistem e-budgeting. Namun belakangan pernyataan itu diralat. Anies mengklaim bahwa kelemahan dari sistem e-budgeting telah teridentifikasi. Karena itu, sistem e-budgeting akan di-upgrade dan tetap digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Gimana pendapat kamu mengenai hal ini? Tulis kolom komen ya.